Salve, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini Mary hadir kembali untuk mempelajari sejarah gereja Indonesia, di mana pada pertemuan ke-13, ke-14, dan 15 serta ke-16 kita akan mempelajari dalam satu kali video ini. Nah, kita langsung masuk pada resume pertemuan yang ke-13, yaitu tentang gereja Katolik dan isu sosial di Indonesia, menjadi terang dan garam di tengah bangsa. Nah, gereja Katolik ini sebagian dari bangsa Indonesia, sehingga gereja itu tidak dapat tinggal diam untuk melihat berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di sekitarnya. Nah, dengan terang Injil dan ASG atau ajaran sosial gereja dipanggil untuk menjadi suara kenabian yang bersuara bagi kaum-kaum yang membutuhkan, kaum lemah, dengan harapan untuk mewartakan keadilan dan damai sejahtera. Nah, ini semua berdasar dalam Lukas 4 ayat 18, di mana Kristus sendiri yang berpihak kepada kaum yang miskin, sakit, dan tertindas. Sehingga dengan dasar inilah gereja melanjutkan karya penyelamatan Kristus dalam sejarah untuk melakukan pelayanan kasih kepada sesama tanpa memandang latar belakang. Nah, adanya kemiskinan dan ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, korupsi dan ketidakadilan, serta intoleransi, radikalisme, pendidikan dan anak muda, gereja hadir dalam lingkungan itu, dalam lingkup poin-poin tersebut untuk membantu masyarakat Indonesia tanpa memandang latar belakangnya. Tapi juga terdapat tantangan, misalnya ada stigmatisasi dari agama minoritas di beberapa wilayah. Ada juga politik identitas yang sering terjadi, serta ketergantungan pada karitatif tanpa transformasi struktural. Maksudnya nih, kegiatan karitatif, kegiatan yang dilakukan oleh pihak kaum biarawan, biarawati, dan lain sebagainya. Nah, peran strategis umat Katolik itu menjadi saksi Kristus di dunia kerja dan publik, terlibat dalam organisasi sosial dan pemerintahan, mendampingi kelompok rentan, dan memperjuangkan keadilan. Nah, penutupnya pada pertemuan ke-13 ini menunjukkan bahwa gereja itu peduli dan proaktif demi seluruh masyarakat. Nah, gereja Katolik dipanggil untuk tidak tinggal diam, tetapi langsung terjun untuk menolong, menjadi saksi Kristus di tengah umat dan di tengah masyarakat. Dengan semangat Injil dan tentunya kita Indonesia dengan semangat Pancasila, gereja itu terus mewujudkan misi dan visinya sebagai gereja yang solider, partisipatif, dan transformatif. Nah, sehingga kasih Yesus yang diterima oleh umat Katolik turun langsung dan terwujud dalam kehidupan nyata. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan ke-14. Oke, pada pertemuan ke-14 ini materi yang diberikan yaitu tentang gereja Katolik di Indonesia dan tantangan globalisasi. Nah, kita akan mengetahui apa sih yang dihadapi, tantangan yang dihadapi globalisasi di gereja di Indonesia. Nah, tantangan yang pertama itu adalah sekularisme dan relativisme moral, teknologi dan informasi, perubahan budaya dan gaya hidup, isu ekologis, dan sosial global. Yang artinya gereja mendapatkan tantangan semua ini, bagaimana caranya itu dapat kita temukan di respon gereja. Ada melakukan injilisasi baru dan katekesi kontekstual sehingga ini dapat diterima umat. Misalnya tidak memandang latar belakangnya tadi itu kan, bisa menyesuaikan dengan adanya katekesi kontekstual sehingga iman umat itu tetap teguh dalam pewartaannya. Terus pemanfaatan media digital. Nah, pemanfaatan media digital ini sangat diperlukan, apalagi kita hidup di masa yang sangat canggih teknologinya. Nah, di situ kita bisa mewartakan dan menghadapi tantangan tersebut, misalnya menggunakan live streaming misa, podcast Katolik, konten edukatif seperti konten TikTok tentang pewartaan Injil, menyebarkan kasih, dan lain sebagainya. Kita juga melakukan pendidikan dan formasi sosial, contohnya misalnya ada seminar atau mengikuti pendidikan keagamaan dan lain sebagainya. Ada juga melakukan dialog antar agama, sehingga tidak terjadi perpecahan atau tidak menimbulkan nilai-nilai intoleransi. Selanjutnya ada harapan dan masa depan. Dengan harapan lewat tantangan tadi, gereja itu berharap bahwa
walaupun ada tantangan dan lain sebagainya, gereja itu tetap kuat untuk mewartakan kerajaan Allah. Sesuai dengan arahan Gereja Universal saat ini, umat itu dilibatkan dalam pengambilan keputusan pastoral, yang adanya persekutuan, partisipasi, dan misi. Nah, gereja juga harus menjadi suara profetik terhadap ketidakadilan global dan lokal, sehingga ikut terlibat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan etis. Nah, selanjutnya kita pada pertemuan yang ke-15. Oke, kita masuk pada pertemuan yang ke-15, yaitu tentang Gereja Katolik masa kini yang berisi harapan dan tantangan. Nah, Gereja Katolik sebagai umat Allah yang berhimpun dalam persekutuan iman terus hidup dan berkembang di tengah dunia yang berubah cepat. Nah, zaman sekarang ini ditandai dengan globalisasi, kemajuan teknologi, perubahan budaya, serta krisis moral. Nah, dalam situasi inilah gereja dipanggil untuk tetap setia pada misinya, yaitu mewartakan Injil, memperkuat persekutuan, dan melayani dunia. Nah, tantangan itu juga sama seperti pada pertemuan ke-14 tadi, ada sekularasi dan krisis iman, relativisme moral, kemajuan teknologi dan media sosial, krisis lingkungan hidup, serta isu sosial, ekonomi, dan keadilan. Nah, dengan perkembangan zaman, pasti kelima tantangan ini sangat tidak bisa kita hadapi dengan begitu saja. Kita sebagai pengikut Kristus punya iman yang kuat, sehingga kita pasti bisa melewati tantangan ini. Nah, harapan bagi gereja, khususnya masa kini, khususnya OMK itu, harus menghidupi kembali imannya dengan baik. Pembaruan dan liturgi katekese menjadi sarana pertumbuhan rohani umat. Nah, dengan katekese kreatif yang dikatakan dengan media sosial tadi, media digital itu dapat membantu dan menjangkau umat yang membutuhkan secara luas. Adanya kesaksian hidup orang kudus dan awam itu menjadi teladan hidup dan